kita untuk datang berserah kepada Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian kita, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam. Kita percaya ketika iman kita bersepakat, kita hanya punya Tuhan Allah yang kita imani dalam dunia ini. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama, ku hidup karena percaya.
Berfirmanlah ya Tuhan, Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan. Nyatakanlah kepadaku jalan untuk memuliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau bersukacita pada saat hari ini. Kita mau bersorak-sorai. Kita mau katakan di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Untuk itu kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita berikan sorak-sorai kita pada saat hari ini. Haleluya. Mari katakan bersama-sama di seluruh dunia Roh Allah. Kita akan menyerahkan serangkaian ibadah kita ini. Kita akan mendoakan setiap para pelayan Tuhan yang mengambil bagian memain musik Infocus. Begitu juga hamba yang kecil ini yang memimpin dalam puji-pujian. Begitu juga firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta kita. Kami akan mengundang Bina Pendeta Manur untuk memimpin kita nanti di dalam doa. Kita akan mengangkat lagu penyembahan kita. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalan. Mari katakan bersama-sama, besar dan ajaiblah.
malateon di pasahan namin Tuhan di pagkasasadyo. Alam pakilala orang namin o Tuhan, sila kasi lohotong irohak na sumarikot kami Tuhan. Sila ba sa kaugtaan o ang kasong pagtumatungan niya dyan ang nagalaw di sadyo. O Tuhan, ang isadyo penamang nagaya. Niyadohan niya ng kapilong Tuhan ng tinawos mudan mo Tuhan. Asa yung ara na Tuhan sa mo sudena sa dosa rin ni pangalaw siyang namin Tuhan. Sa imuriyang mo jalaya sa punuhan Tuhan marhita muda-muda bariya Tuhan. Asa nagtanyas mo hanan itong tonglaw mayutiw dalam mo na sa tong ituhan jalaw nagtanabaan ka na nagsiya ng kumagiluan namin tutulog Tuhan Jesus Christus. O Tuhan, hinawa na tangkas kay magbiyan namin ang ito Tuhan. Sa kapanuhan ni hatang nila Tuhan. Tuhan mo nagtalong na din mo na majawar mo dito nga tungan ni Nasina o Tuhan. Namin sa dalion may Tuhan Tuhan buwas siyang tolong dito nga tungan ni Jorong na baliyaw o Tuhan. Ala ni Roma o Tuhan dito nga tungan namin o Tuhan. Herbang kontangan mo na ukaw ako dito itong margulayon kami Tuhan. Patuwa huwaso ni Agawang kita ni Parbalya si Mamit na sa Barunali Tuhan. Ang tatang margabahan dalam berlasura Tuhan pasartong nasa abigam namin Tuhan. Tuhan Yesus Kristus si Barunali. Ay huwa Tuhan pinatangkas Tuhan ang gosian kaniriang namin ang Barunali. Ay tumahan di jujuran di dalam Tuhan. Nagtalagam kami itong salang kanaturan di dalam Tuhan ang gosian kaniriang namin Tuhan. Orang mga sauna sila ang pahami Tuhan. Pandangan api Roh Kudus yang menerangi setiap persekutuan, menerangi hati pikiran, pada Tuhan Yesus Kristus berserahkan dari dalam nama Yesus. Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang Tuhan Tuhan ay malalang si halang sahod na Tuhan. Nasi ba Tuhan hingga sa Tuhan kaya nagsabi Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Katangang daw kagulo ni Manong siyang kaya nagpipilihan. Tuhan, malalang si halang sahod na Tuhan. Tuhan, itong Tuhan sa mga oh, yang akan beracara hari ini Tuhan. Oh Tuhan, ay malalay pasahitan ka Tuhan. Tuhan, kaya nagkong ni Tuhan. Kamahot na mamunaw ka malumonihan ka na masahi Tuhan. Tuhan, ang nasandohi Tuhan. Ay malamalum ni bumalong pa Tuhan. Kumatahamit ang asparhata sa toko ho Tuhan. So maniwa, so manadara, so manina rin sa deryo Tuhan. Tugmanat sa iahap lang kaya nagkong ni sa hipikiran Tuhan. Mangalong pa Tuhan siya sa Tuhan na rin. Lato kapag siya ang lumasyaw di ba lang sa mga na Tuhan. Unang ibas ang buhat at lahat Tuhan na lanyak na nalitanon. Ay huwag ang hamrat at kasdangan ang nabunina sa nila. Huwag Tuhan sige patakbo nito lang. Sinarohan o Tuhan na si Maroon yan kaya ng Tuhan. Sungguling ano na Tuhan na magdaban niya. Marite huwaso nito di Pagkanya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus si Maroon. Unang ipasok buhang kayo ng kuminang sinong cara na pinilit mo ito nga ito kanihuli ang Tuhan. Sumuling o lunay marite ito di Pagkanya Asa sudihan maritas ito Tuhan lau tumangyos sa katang nagayay. Asa sungap kami na roli sa dayo Tuhan. Naik sa Manila sudihan kaya ng kami Tuhan Jesus Kristus si Maroon. Mauliatan na diyo Tuhan di suliluting ganibasani. Walang mirohat Tuhan. Mauliatan na Tuhan. O Tuhan, ang isa dari dokter lamang na bagya.
Doa kayo anak pembulok na po sa Tuhan. Nalaman po, tok-tok pagbaboyhan, mahitiwason na ako ito di pagbaboyhan. Pasada rohan namin tok-tok Tuhan, laman ang siya katang nagagay. Tuhan Jesus, si kaluhan. Tuhan ang isa dahil ko ang nagagay. Lord, anak ko mo, pangati mo Tuhan. Kaya ang gobod o lastirohan mo sa Tuhan. Asa ko pang margo, dalang istak Tuhan. Lamang lukan na hitete ko si Busiyak, magitetiwo na pinalunaw. Tuhan Jesus Kristus si Baluhan. O Tuhan, ang isa dayok na bang nabagya. Niyoto nga po sorong na mangulukan, magitete ko si Busiyak na nagsipihon yung namin isa dayok Tuhan. Hiping malunin ako sorong magitewason niya gawak ito di Porbayan ni Tuhan. Asa toktong maggawa dalam malas ni Roha Tuhan. Lamang lukan, magitete ko si Busiyak na nagsipihon yung namin isa dayok. Tuhan Jesus Kristus si Baluhan. O Tuhan, sa mga ginagawa namin ako sa mga Tuhan. Ginalaw ko rahan ng marninhan siya katang lebelia Tuhan. Paborahan na Tuhan maritehuason niya babak ito di Porbayan ni Tuhan. Asa toktong margogo dalam marilas ni Rohan ako sa mga Tuhan. Sa marninhan siya katang lebelia. Di daholo takas pelayan namin ako sa mga Tuhan. Toktong mangula ho dito nga to malpelayan namin ako sa mga Tuhan. Patuwa tok kuasa ni Hagogon dito di Porbayan ni Margogon. Suliak kayo nagpamulo ko rin. Lao manopak pelayan namin ako sa mga Tuhan Jesus Kristus si Babahan. Hallelujah Tuhan. Hallelujah Bapa. Hallelujah Tuhan. Hallelujah Bapa. Ya Tuhan, datanglah Engkau Bapa. Datanglah Engkau Tuhan Yesus. Hallelujah Bapa. Berkuasalah Engkau Tuhan. Berkuasalah Engkau. Bekerjalah Engkau di dalam gerejamu ini Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapa. Ya turunkanlah kuasa-Mu Tuhan. Turunkanlah kuasa-Mu Bapa. Berkuasalah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Why is taking away this mind Bapa. Rio is taking away Yesus ya. Haleluya Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Dinahoy na po sa mga tinanami o Tuhan. Tok-tok paragoy na namin o na po sa mga Tuhan. Melayani dito nga ni Mulia mo Tuhan. Paboratong mo tok-tok marhite. Huwasan niya gawak nito di Porbayan ni Tuhan. Lao mga jara-jarihan ni Tuhan dito nga ni Mulia mo. Tuhan Yesus Kristus. Baluhan o Tuhan. Tok tinali na po sa mga Tuhan. Lao magkatahos siya katang nalagay. Paborat marhite. Huwasan niya gawak nito di Porbayan ni Tuhan. Bipingolunin ako sa mga. Liang go, bodo las nirohan na siya ko. Toti Porbayan ni mamipin na sa ngulunin ako sa mga. Magboboyot tong na mangulag itong atongan Mulia mo. Tuhan Jesus Kristus Baluhan. O Tuhan, so kami ng rohan namin na sa otigot Tuhan. Lerohan na uka sa rohan na radeni bagas ang ngulunan. Asa dali itong rohan namin itong mga tos kakatang na radeni Tuhan. Dinisulat ko na mo dala lakot ko na mo mahatami ni ngulun namin Tuhan. Asa manguluhan dala magulaw masakapot ko. Tuhan Jesus Kristus Baluhan. Nang bisa dari o Tuhan, baktian namin na may Tuhan kita mamulot pa kasahatan namin. Pipin mau Tuhan. Mulai siya na mamuka pasitongan, sahat o nila marugunan nun. Masahat tayo na ito dulu, Panginoon di wala sang wano, Tuhan Yesus Kristus si Baluhan. At ang akong naliwag gracias sa Diyos, mga marami sa liling na haleluya. Haleluya. Amen. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan bersujud kembali. Kita namakan lagu pujian kita. Kecaplah dan lihatlah. Jika ada pujian dari pemuda-pemudi, kami undang untuk maju ke depan. Mari kita angkat lagu pujian kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah
Puji Tuhan, Haleluya. kita telah banyak mengangkat puji-pujian bagi Tuhan, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita memberikan yang terbaik pada saat hari ini, persembahan yang pertama dan kedua. Kita mengangkat lagu pujian kita dari bahasa Batak, Rohamu di Pentakosta, Asatiu. Amin. Kita akan memberikan blok saksian bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi pada saat hari ini. Sambil kita akan mengangkat lagu penyembahan kita, Bila Hati Terasa Berat, Tak Seorang Pun Mengerti Bebanku. Ketika kita bertanya kepada Yesus, hanya Dia yang mampu memberikan jawaban. Haleluya. Kita pujian bagi Bapak Ibu yang memberikan kesaksian. Kami persilahkan bisa maju ke depan. Kita menghayati pujian ini dengan hati yang paling dalam. Bila hati terasa tak seorang pun
Jika tidak ada, saya akan bersaksi sedikit di mana di perjalanan kehidupan semua pada saat sampai dengan saat hari ini Tuhan tetap melindungi dan mengurapi perjalanan kehidupan saya beserta dengan keluarga, di mana walaupun jarak bagi kami yang memisahkan, tapi di dalam doa kami tetap bersatu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya juga akan kembali ke Pekanbaru pada hari Selasa, itulah hari merah, dan sampai dengan minggu depan saya kembali ke sini sekitar hari Senin. Kita akan berjumpa kembali di dalam Tuhan, bahwa kami di dalam doa dalam perjalanan kami sehingga kembali nanti juga ke kota Batam. Semuanya kita dalam lindungan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sedikit kesaksian saya, semoga kita semua dalam perlindungan Tuhan. Dan juga ibadah rumah tangga di 2 minggu lagi, harusnya kita di gereja nanti Bapak Pendeta yang akan mengfiskan, karena kemarin dari keluarga Mama Putri juga minta di akhir bulan untuk ibadah rumah tangga. Jadi sebelum ibadah rumah tangga yang nanti sebagai tuan rumah Mama Putri, kita juga sebelum itu beribadah di gereja ini di hari Rabu. Oke, itu sedikit. Terpujilah Tuhan hari kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini sambil kita akan memberikan persembahan pembangunan. Kita akan lagu pujian kita, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah. Setelah kita akan memberikan persembahan, kita bisa bangkit di tempat kita masing-masing untuk menghormati firman Tuhan. Haleluya. Satu hal yang
berwibawa dari tempat kediaman kami Tuhan masing-masing ke dalam bait suci-Mu yang kudus ini, supaya kami diisi oleh kebenaran firman-Mu, supaya kami masuk dalam perjamuan yang manis, menikmati jamuan yang Tuhan sebentar Engkau akan sajikan bagi kami, sehingga rohani kami dibekali, rohani kami dipuaskan, lapar haus dahaga kami akan dipuaskan dan dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah pengurapan-Mu berlaku atas hamba-Mu, atas firman-Mu, dan atas kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini kalau kita masih boleh berkumpul beribadah, supaya kita tetap terhubung dengan Tuhan. Kita buka Alkitab kita yang terambil dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-21. Demikian perkataan firman Tuhan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Puji Tuhan. Kejahatan tidak akan pernah habis-habisnya. Sekalipun manusia berusaha untuk memberantas kejahatan itu, sekalipun manusia melakukan berbagai cara, untuk menekan, memicit, memperkecil atau memperkerdil ruang lingkup daripada kejahatan itu, tetapi dia akan terus berkembang biak. Dia akan terus mengembang ke kiri dan ke kanan, bahkan membanjiri seluruh alam semesta ini. Dia datang tanpa diundang, dan dia menawarkan sesuatu yang indah, sesuatu yang enak, sesuatu yang nikmat, sesuatu yang lezat, sesuatu yang manis, sesuatu yang menggiurkan. Dan dia bisa muncul dari sumber apapun, dalam situasi dan kondisi apapun. Bila mana kita lengah, maka orang-orang yang tersebutlah yang paling sering menjadi sasaran, menjadi target, yang akan tergilas, yang akan dirongrong, dan yang akan dihancur, diluluh lantakkan oleh kejahatan itu. Dia tidak akan pernah memandang siapa kita. Dia tidak akan pernah sungkan untuk menghampiri engkau, walaupun engkau adalah seorang terpandang. Kejahatan tidak akan pernah memilah-milah. Walaupun kita penguasa, walaupun kita orang yang kaya raya, walaupun kita dari keturunan bangsawan sekalipun. Ada satu pembuktian ketika Yesus sedang berpuasa, iblis pun mencoba untuk menerobos dengan harapan ketika fisik yang dalam keadaan lemah, lapar dan haus yang sudah berkepanjangan. Iblis berpikir ketika fisiknya lemah,
maka mungkin rohaninya, imannya, koneksinya kepada Allah yang hidup, kepada sumber ilahi yang sesungguhnya itu pun ikut mengalami kelemahan. Ternyata tidak. Paulus katakan, walaupun tubuh jasmaniah kita, tubuh lahiriah kita ini mengalami kemerosotan, mengalami kemunduran, mengalami erosi, dan cenderung keropos, tetapi tubuh rohani batiniah kita haruslah diperbaharui dari waktu ke waktu, sehingga kejahatan apapun tidak akan mampu untuk menerobos hidup kita. Paulus pesankan, jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Paulus tidak mengizinkan orang percaya hanya sebagai penonton budiman. Kalau kalian lihat kejahatan, tonton saja, perhatikan saja, amat-amati saja. Tetapi Paulus katakan, kita harus berkompetisi dengan kejahatan. Dengan cara apa? Kita harus menjadi pemenang atas seluruh kejahatan itu. Maka Paulus katakan, cara satu-satunya tidak lain tidak bukan kalahkan dia dengan kebaikan. Maka kebaikan menjadi bahan baku kita. Kebaikan menjadi amunisi kita yang harus terus kita taburkan, supaya lewat kebaikan itu kejahatan bisa menjadi kalah. Tidak sedikit orang pernah berkata kepada saya, kalau dia baik Pak, saya lebih baik sama dia. Tapi sebaliknya, kalau dia jahat, saya akan lebih jahat, berlipat kali dari kejahatan yang dia buat. Dalam hati saya, dalam pikiran saya, apa-apaan prinsip yang begini? Kalau prinsip itu masih bercokol dalam hati kita, maka kita gagal untuk mengerjakan apa yang dipesankan oleh Paulus lewat kebenaran firman Tuhan. Ternyata kejahatan tidak dapat dikalahkan dengan kejahatan. Jangan kita berpikir ketika orang menjahati hidup kita, maka kita akan berusaha merancang sedemikian rupa untuk mempersiapkan kejahatan yang mungkin sekian kali lipat. Hebatnya, powernya, daya dobraknya untuk menghancurkan orang yang sudah membuat kejahatan kepada kita. Bahkan ketika prinsip itu masih terus ada dalam hati kita, pikiran kita, maka tanpa kita sadari, kita sedang dipakai iblis, diperalat iblis menjadi pelopor daripada kejahatan itu. Kalau orang sana melakukan kejahatan kecil, kita balas dengan kejahatan besar. Tanpa kita sadari, sesungguhnya kita sudah lebih jahat dari dia. Kalau kita membalas itu lebih jahat, seperti prinsip yang saya katakan tadi. Tetapi Paulus katakan, kalahkanlah itu dengan kebaikan. Ternyata untuk mengalahkan kejahatan, cari lawan katanya. Lawan kata kejahatan adalah kebaikan. Untuk memadamkan yang panas, cari lawan katanya. Berarti yang
yang dingin. Untuk memadamkan api, maka pakai air. Lawan katanya saja. Kalau ada orang yang sudah emosi, maka seharusnya harus hadirlah di sana orang yang lembut, orang yang lemah lembut. Kalau datang lagi orang di sana yang lebih emosinya lebih tinggi, maka bisa ada ledakan-ledakan yang akan menghancurkan sekeliling, sana sini akan dihancurkan, dan yang rugi sama-sama rugi, saudara. Perikop firman Tuhan di atas nasihat untuk hidup dalam kasih. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tentu kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan yang berdasarkan dan yang dibungkus oleh kasih, yaitu kasih Kristus. Ada banyak kebaikan yang mungkin kita lihat, bahkan kita terima. Tetapi lebih spesifik, firman Tuhan menganjurkan, taburkanlah kebaikan itu untuk mengalahkan kejahatan. Tetapi kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan yang berdasarkan kasih Kristus. Sebab ketika kebaikan yang kita lakukan tidak berdasarkan kasih daripada Allah, maka itu semua akan menjadi sia-sia. Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, sekalipun aku merelakan tubuhku untuk dibakar demi orang lain mungkin, demi menyelamatkan nyawa orang lain mungkin, demi menolong orang lain. Tapi kalau aku tidak punya kasih, kasih yang dimaksud adalah kasih yang dari Allah, maka itu tidak ada faedahnya sedikit pun. Bukan hanya sebatas terluka, tetapi terbakar, saudara. Sekalipun aku membagi-bagikan apa yang ada padaku, tapi kalau aku tidak memiliki kasih, maka kebaikan yang membagi-bagikan itu pun tidak ada faedahnya. Ternyata kebaikan yang dimaksud, supaya kita tidak salah untuk mengerjakannya, harus kebaikan yang berorientasi kepada kasih Kristus. Bukan kebaikan yang mungkin supaya kita mengharapkan pujian, supaya kita dikenang atau disanjung, supaya ada apresiasi. Tetapi kebaikan yang harus berpusat kepada kasih Kristus yang sejati. Satu ketika seorang Daud yang sebenarnya tidak pernah menyakiti raja daripada Saul, ketika dia pulang dari medan perang, para putri-putri Sion, putri-putri Yerusalem menyambut mereka dengan sukacita, dengan kebahagiaan yang luar biasa. Ada satu nyanyian yang dilontarkan yang lebih kurang kata-katanya berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Prosesi penyambutan atas kemenangan itu, Daud tidak pernah merancang itu. Daud tidak pernah mempersiapkan itu. Euforia yang mungkin berlebihan itu, Daud tidak pernah memikirkan akan semeriah itu. Tetapi orang yang memuji-muji dia, Saul menjadi benci mulai saat itu. Dia tidak pernah mengharapkan pujian.
Dia tidak pernah berbangga hati secara berlebihan. Saudara tahu, mulai hari itu iri, dengki, dan segala pikiran-pikiran untuk membunuh daripada Daud selalu terbesit dalam pikiran Saul. Daud selalu dikejar, Daud selalu dihantui sampai dia harus melarikan diri. Firman Tuhan katakan, saudara, satu ketika Saul terperangkap masuk dalam satu tempat di mana Daud ada di dalamnya. Dan pada saat itu, sekiranya Daud mau membalas apa yang sudah dilakukan oleh Saul, sudah sekian lama dia hidup mondar-mandir, dihantui, dibayangi oleh ketakutan, dikejar-kejar, sementara dia bukan pernah melakukan kejahatan, bahkan dia memiliki banyak jasa dan pengorbanan bagi bangsa itu. Tetapi Daud tidak membunuh atau menyakiti, bahkan menjamah saja pun, menyentuh saja pun, terbesit dalam pikiran sedikit pun tidak ada untuk menyakiti daripada Saul. Bagaimana mungkin, saudara? Darah seorang pejuang, darah seorang pahlawan yang identik dengan ketika dia berhadapan dengan musuhnya, ketika musuh sudah terperangkap, maka seharusnya darah itu akan membara, saudara. Ternyata darah pahlawannya, ciut, lebih kecil kadarnya dibandingkan daripada darah Kristus yang dia hidupi di dalam iman percayanya kepada Tuhan. Di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-24, kita baca sebentar. 1 Samuel pasal 24 ayat yang ke-11 sampai dengan ke-12. Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjamah Tuanku itu, sebab dialah yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini, sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawa. Dipastikan 100%, andai kata Daud mau, tidak ada kesulitan dan dipastikan akan berhasil untuk membunuh daripada Saul. Bahkan firman Tuhan katakan, orang-orang di sekitarnya mendukung, tidak, bunuh saja. Ada dukungan, saudara. Tetapi dia tidak terpengaruh. Dia tidak mau menjamah orang yang diurapi. Bahkan dalam bahasa sekalipun, bahasanya, etikanya tetap sopan. Dia berkata ayahku. Dia melontarkan kata-kata yang beretika kepada seorang Saul.
karena dia memiliki kasih daripada Kristus. Di dalam ayat yang ke-17 sampai 19, di mana dikatakan Saul menangis saat itu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suaramu kah itu, ya anakku Daud?" Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku." Kebaikan itulah yang bisa menyadarkan. Daud tidak perlu bersusah-susah. Daud tidak perlu dengan suara yang keras, tidak perlu ngotot-ngototan, tidak perlu berdebat, tidak perlu melakukan argumentasi untuk mengadakan pembelaan bahwasanya aku yang benar, aku tidak pernah berbuat salah. Tetapi dengan cara menaburkan kebaikan, maka saudaraku, Saul yang selama ini berapi-api, dia yang selalu bergelora untuk mengejar dan membunuh Daud, bisa meneteskan air mata, bisa menangis, bisa menyesal, bisa menyadari apa yang dia lakukan selama ini rupanya sudah sangat salah. Bahkan ada pengakuan lewat kalimat yang dia katakan, "Benar doa Yehova sila, engkau lebih benar." Selama ini mungkin hatiku selalu berpikir aku lebih benar dari engkau. Ternyata engkau lebih benar. Ada pengakuan. Dia mengakui kelebihan orang lain. Dia mampu, saudaraku, memproklamasikan bahwasanya Daud itu lebih benar. Inilah rupanya hebatnya kebaikan ini. Kebaikan bisa menyadarkan orang tanpa kita harus sibuk untuk klarifikasi inilah itulah, berbuat cara, kirim utusan, harus ada orang yang mediasi dan sebagainya. Ternyata kebaikan itu menjadi sesuatu yang manjur, menjadi sesuatu yang mujarab. Saul bisa sadar, Saul bisa menangis, Saul bisa menyesali, karena Daud melakukan kebaikan. Akhirnya kejahatan itu kalah. Kejahatan itu berakhir saat itu. Kejahatan itu tidak dilanjutkan dan berkepanjangan. Kejahatan itu berhenti ketika kebaikan itu sudah masuk dalam puncak. Saatnya mereka bertemu. Terus unang marna bosak kita. Sebab firman Tuhan katakan, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Kebaikan tidak harus selalu diukur dengan nilai uang atau pemberian atau hadiah, upeti atau apa sejenis dengan itu yang bisa kita persembahkan. Tetapi semakin banyak kebaikan yang dilakukan orang-orang percaya, ternyata itu bisa untuk meredam, itu bisa untuk memberhentikan dan memutus rantai-rantai kejahatan itu supaya tidak semakin
Maka orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang sudah mengambil keputusan untuk percaya kepada Kristus, kitalah seharusnya yang harus membawa kebaikan demi kebaikan. Mulai dari lingkungan kita yang terkecil, suami kepada istri, istri kepada suami. Kalau istri memandang, menilai suaminya dalam hatinya belum bisa, ya, dia berkata kalau dia mau jujur masuk kategori baikkah suamiku ini, dia belum bisa mengakui itu. Kira-kira pertanyaan besarnya, bagaimana dalam ruang lingkup yang lebih besar? Demikian sebaliknya. Kalau suami mungkin disuruh untuk jujur, jujurlah dulu Pak. Apakah istrimu itu baik? Kalau menurut standar berpikirmu pun istrimu belum baik, lantas bagaimana kalau kita sondingkan dengan standar kebenaran firman Allah sesuai dengan standar Allah itu sendiri? Tentu masih jauh dari apa yang diharapkan oleh Tuhan. Ini penting. Kejahatan tidak akan pernah berhenti. Dia akan merebak kemana-mana. Daud berhasil mengalahkan kejahatan ini. Bukan dengan cara yang dia pakai, bagaimana semestinya seorang pejuang atau pahlawan, tetapi dia dengan memakai resep kebenaran firman Tuhan. Dia tidak pernah menduga mereka ini awalnya satu tim. Mereka ini seharusnya berada di pihak yang sama, sama-sama berjuang selama ini, sama-sama untuk merebut kemenangan demi kemenangan dalam setiap medan perang. Tetapi hanya karena sedikit saja itu bukan karena ulah dia, tetapi sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan, maka tanggung jawab moral dia harus mampu menyelesaikan itu. Tidak ada bantuan, tidak ada campur tangan, tidak ada mediasi atau orang ketiga yang menjadi perantara. Firman Tuhan katakan, selesailah persoalan itu sama. Kalaupun Saul mati, dia mati sudah tidak dalam kepahitan lagi. Dia mati tidak lagi membawa dendam dan amarah, karena dia sudah menyesali, sudah mengetahui, matanya sudah melihat kebenaran yang sesungguhnya. Disingkapkan oleh karena kebaikan yang benar-benar murni. Bukan kebaikan, bukan kasih yang pura-pura, tetapi kasih yang murni, kasih yang originality, yang bersumber dari Allah itu sendiri. Di dalam ayat 14 dikatakan firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Kalau ditanya kebaikan yang bagaimana yang harus kita perbuat,
Salah satunya kita harus mampu memberkati. Memberkati siapa yang menganiaya kamu. Bahkan ditegaskan lagi sampai 2 kali dikatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Lalu diulang lagi, berkatilah dan jangan mengutuk. Kebaikan apa? Kita harus mampu memberkati. Kita harus mampu memberkati. Bukan sumpah serapah yang keluar dari mulut lidah bibir kita. Bukan kutuk dan pura-pura. Tetapi kata-kata yang manis, kata-kata yang memberkati. Sama seperti contoh bagaimana Yesus sedang tergantung di kayu salib. Kata-katanya memberkati. Ampunilah mereka, Bapak. Lanjut Bapak Parubas. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kata berkat, sudah. Lepaskan pengampunan. Kalau dipikir seberapa sakit kali, seberapa malu sekali, seberapa menderita, sangat menderita. Bahkan Alkitab mengklaim orang yang mati digantung di kayu salib adalah orang yang mati terkutuk. Ya. Nama tena terkutuk do zulma, walau na digantung di hoki norsi. Tetapi Yesus mampu melepaskan kata berkat. Ampunilah mereka. Jadi bukan hanya 1-2 orang, bukan hanya 1-2 kelompok atau 1-2 sekte, tetapi ampunilah mereka. Dalam arti kata semua pengampunan itu dilepaskan. Ini terlalu parah, ini tadi mengejek aku. Terlalu parah ini. Sepertinya udah melampaui batas. Kalau dia lain dari Tuhan. Tidak memilah-milah. Pengampunan itu dilepaskan. Di dalam ayat yang ke-19 dikatakan firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Cara-cara yang kita lakukan, di samping memberkati yang pertama, yang kedua, jangan pernah menuntut pembalasan. Jangan pernah engkau tunggu ya, sekarang aku masih di bawah, sekarang aku masih miskin. Satu saat, tunggu saja, mungkin setahun, mungkin 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi, aku akan kaya, di situ aku akan balas. Jangan menuntut pembalas. Jangan habiskan waktumu, habiskan energimu hanya untuk menuntut pembalasan. Tidak sedikit orang demi menuntut pembalasan, dia bayar orang lain, itu dihabiskan uangnya, dihabiskan hartanya, dihabiskan waktunya hanya untuk bagaimana pembalasan ini bisa secepat mungkin dialamatkan kepada orang yang sudah melakukan kejahatan kepadanya. Kenapa kita tidak bisa membalas?
Karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Kita tidak pernah didelegasikan oleh Allah untuk punya hak sekecil dan sedikit apapun untuk berwenang melakukan pembalasan. Jangan. Pembalasan itu adalah hak. Kalau sering kita melakukan pembalasan, mulai hari ini renungkan, ingat, sadari, ternyata itu hak Tuhan. Kalau kita sudah mengambil hak Tuhan, mendahului Tuhan, jangan-jangan nanti pembalasan itu membelok dan menghantam diri kita sendiri. Kalau masih ada dalam pikiran kita untuk melakukan pembalasan, bagaimana kita bisa melakukan ini? Membalas kejahatan dengan kebaikan, nonsen. Tidak akan mungkin. Ayat yang ke-20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Menumpukkan bara api di atas kepala itu sama artinya dengan membuat musuh kita menjadi malu tanpa harus kita permalukan. Sama seperti yang dilakukan orang sadar tanpa harus disadarkan, diberikan keterangan ini itu segala macam, ya, penjelasan panjang kali lebar semua, tidak perlu. Tapi dia sadar orang malu tidak harus dipermalukan. Menumpuk bara api di atas kepala artinya menumpuk kebaikan demi kebaikan. Kalau kebaikan yang kita perbuat sudah lebih banyak kadarnya dibandingkan dengan kejahatan dia, maka sama artinya kita memiutangi dia, membuat dia berutang kepada kita sehingga dia menjadi malu. Sudah tepuk dada dia. Mungkin menatap pun sudah enggan, memandang pun sudah enggan. Bukan karena kita mengejek dia, bukan karena kita mengungkapkan borongnya, bukan karena kita mengungkap aibnya, bukan karena kita mengungkit-ungkit kekurangan dan kelemahannya, keburukannya, kejahatannya. Tidak ada satu pun yang kita ungkit. Tetapi dia bisa malu karena kita sedang menumpuk bara api lewat kita membuat kebaikan demi kebaikan. Lakukanlah, terus lakukan. Siapapun orang yang menyakiti kita, siapapun orang yang berlaku jahat kepada kita, ketika dua orang ibu berseteru yang sebenarnya sama-sama mempunyai anak, dan saat mereka tidur tengah malam, kemungkinan anak itu tertimpa oleh ibu yang satu lalu mati. Singkat cerita, Raja Salomo berkata, karena perkelahian mereka tidak menemukan jalan keluar, berikan saya pedang, maka yang hidup akan saya belah dua. Saya berikan sebelah kepada ibu si A, sebelah kepada ibu si B, demikian juga yang mati. Tapi firman Tuhan katakan, saudara kekasih, ibu yang punya anak yang hidup itu berkata, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Andai kata dia terus bertekad, andai kata dia terus ngotot-ngototan,
sampai segala cara. Mungkin dia bisa menjerit-jerit, mungkin dia bisa membuat heboh suasana sekalipun, belum tentu dia akan mendapat pembelaan. Hati seorang ibu yang mana yang mampu berkata demikian? Berikanlah kepada. Jangan sedikit pun disakiti. Biarlah untuk dia anak yang hidup itu. Dia tahu itu darah dagingnya. Dia yang melahirkan. Dia yang berjuang mengorbankan darah bahkan nyawa menjadi taruhan. Tapi saudara, pernahkah ibu itu berpikir kebaikan lewat kata-katanya yang menyejukkan itu menjadi awal akil balik perputaran drastis? Bagaimana Allah mengubah situasi itu yang dia tidak pernah berpikir dia akan menemukan keadilan, tetapi Allah akan menerbitkan keadilan ketika dia melontarkan kata-kata kebaikan. Dan Raja berkata, berikanlah anak yang hidup itu kepada ibu yang baru berbicara, jangan sakiti. Daknya ditagami banai. Cara ngotot-ngototan dia sudah lakukan, cara berantem dia sudah lakukan kepada ibu yang satunya. Ternyata tidak ada jawaban di sana. Itu cara duniawi. Ternyata ketika dia buat cara yang baik, wah hebat, memberikan jawaban seketika itu. Tidak perlu berlama-lama. Mungkin setelah dia mendapatkan keadilan, dia mungkin merenung sekilas, kurang cepat ini dibuat. Dan dikata di awal sebelum kami berantem, udah langsung saya kasih aja itu begitu. Jangan-jangan tidak perlu berkepanjangan, merebak kemana-mana, pertikaian. Ketika dia berkata begitu, Raja Salomo yang penuh dengan hikmat yang daripada Tuhan tidak perlu lagi bertanya kepada si A si B, tidak perlu lagi meminta pertimbangan, meminta masukan, tapi hikmat yang daripada Allah menyingkapkan jawaban yang tidak pernah salah. Berikan anak itu, anak yang hidup itu, kepada ibu yang berkata, yang baru saja ngomong. Luar biasa. Atau unak kita biar mangulau dengar. Iblis mungkin akan selalu berbisik, bodoh kali kau. Ayo kau mau bodoh tipu. Deraja bodoh tipu siapa banget doh. Oh kau mau bodoh dan leleng di hutan. Langsung mengalah Tuhan ada bang. Iblis akan selalu memberikan satu kata-kata supaya engkau tetap bersikuku, merasa benar. Mau sekali dari segi manapun, dari sudut pandang manapun, engkau masih lebih dari dia. Sehingga ketika itu terus engkau dengarkan, kita tidak akan bisa mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Itu mendapat keadilan. Tidak ada yang diandalkan, tidak ada uang dia, tidak ada harta dia. Hanya lewat kata-kata yang baik. Terkadang kan sering begitu. Mereka berebut anak. Orang Batak kadang sering berebut warisan. Antara apa yang mau direbut? Tanah sejengkal pun, entah kebun beberapa batang pun, tanamannya banyak yang diberebut. Tetapi melalui kisah ibu-ibu, kenapa kita tidak mencoba? Kita praktekkan dong.
supaya kita melihat jawaban Tuhan. Berakhir kejahatan satu. Ibu itu mendapat bagiannya, dan ibu yang ngotot itu, yang ingin mengklaim anaknya yang mati itu diklaim menjadi hidup, dia ditangkap, saudara. Dia diganjari dengan hukuman. Dia tidak bebas dari setiap konsekuensi apa yang dia perbuat. Kebenaran akan menemukan dan akan berpihak kepada setiap orang yang terus melakukan kebaikan. Kita berbuat dan kebaikan. Nang marna lu jahi. Pada istri saya pun, saya selalu katakan kita tunjukkan. Karena dia berkata bosan aku aku. Karena apa lu bosan. Takut bumi besi. Isi non naro mana bumi. Dangi kom minggu depan bulan depan, dangi kom bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi terserah. Karena hanya itu yang bisa kita perbuat. Kebaikanlah yang kita buat. Karena lewat kebaikanlah orang membaca profil hidup kita. Karena firman Tuhan katakan lewat Rasul Paulus, kita adalah surat Kristus yang dibaca. Apanya yang mau dibaca kalau tidak ada kebaikan? Kebaikan itulah yang menjadi catatan yang indah. Siapa saja pun orang yang membacanya, dia akan tersentuh hatinya. Dia akan berubah. Dia akan berpikir. Dia akan merem hidupnya untuk terus melakukan kejahatan, melakukan dosa dan pelanggaran. Kalau hidup kita sudah tidak ada lagi yang baik, tidak ada yang benar yang dilihat oleh orang lain. Bapak itu aja begini, pelayanannya begini, ya, orang lain akan bisa lemah, down, akan bisa semakin undur, ya, merosot, semakin dingin kasihnya kepada Allah. Ketika kita terus berbuat yang baik, melakukan hal-hal yang indah terus, maka di sana Tuhan akan menerbitkan kebenaran itu, menerbitkan jawaban itu, dan kita akan melihat Tuhan berperkara. Ternyata tidak percuma, tidak sia-sia kebaikan yang kita lakukan. Karena firman Tuhan katakan, semakin banyak kebaikan, kejahatan itu akan semakin bisa dikalahkan. Demikian firman Tuhan yang datang kepada kita hari ini. Karena firman Tuhan ini akan boleh kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan naikkan suatu pujian penyembahan kita. Naikkan satu pujian penyembahan kita. Mampirlah dengar doaku, Yesus Penebus. Rindukanlah Tuhan supaya Dia menghampiri hidupmu pribadi sendiri. Dan Tuhan mendengar, dan Tuhan menjawab segala doa kita. Haleluya. Mampirlah denganku,
hari ini. Terima kasih Bapa kami yang baik. Sendekkanlah telingamu, dengarlah setiap seruan kami. Segala keluh kesah yang kami serukan kepada Yesus. Kami percaya kami punya Allah yang dekat. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Bangsa besar manakah yang di dunia ini yang memiliki Allah sedekat Allah yang kami sembah, Allah yang berorientasi kepada Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel yang sudah mengerjakan banyak perkara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini kami ada karena Tuhan menyertai kami. Pemeliharaan Tuhan boleh terus terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Hampirilah kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, dalam segala bentuk pergumulan kami yang berbeda satu dengan yang lain. Kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang luar biasa, yang akan menolong kami, yang akan melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kebenaran firman-Mu sudah berbicara kepada kami hari ini. Biarlah kami Tuhan menjadi pelopor, biarlah kami Tuhan mencari duta-duta surgawi yang akan terus menaburkan kebaikan di dalam setiap kehidupan kami, bahkan secara khusus di tengah-tengah pelayanan gereja di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau di gereja pun kebaikan sudah sulit untuk ditemukan, maka gereja menjadi gagal untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Sebabnya Tuhan, kami butuh Engkau supaya perbendaharaan hati kami akan ada Tuhan kebaikan-kebaikan, bukan iri dengki, bukan segala tipu muslihat, bukan segala sesuatu yang kotor, yang najis, yang membuat Allah tidak tertarik akan hidup kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Biarlah kuasa-Mu mengerjakan segala sesuatu yang besar di dalam hidup kami, yang akan menolong kami, yang akan menopang kami, dan akan terus memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Yesus. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu, biarlah hikmat yang dari Allah akan terus bekerja di dalam kehidupan kami. Biarlah rahasia firman-Mu terbukakan. Roh Kudus akan terus membukakan rahasia firman-Mu di dalam hati kami, sehingga kami boleh memenuhi keinginan Allah. Apa yang menjadi kesukaan Tuhan, itulah yang akan kami lakukan dalam hidup ini. Sekalipun terkadang Tuhan, kami tidak mampu untuk membendung segala kejahatan, bahkan kami cenderung masuk terjebak dan ikut melakukan, bukan justru kami menawarkan kebaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati firman itu di dalam tanah loh hati kami. Biarlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang terus melakukan kebaikan, menjadi garam, menjadi terang. Hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Apapun yang kami lakukan Tuhan, biar hidup kami menjadi berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Berkati seluruh sidang jemaat dalam segala pergumulan mereka. Kau yang memberkati setiap orang tua, berkati Tuhan. Segala pergumulan ekonomi Kau berkati, sakit penyakit Engkau Tuhan yang memberikan kesembuhan. Bahkan segala kesulitan-kesulitan, pergumulan untuk datang beribadah, oleh karena kesulitan, oleh karena aturan, oleh karena tekanan, paksaan, oleh karena kebutuhan-kebutuhan, bukalah jalan Tuhan, supaya umat-umat-Mu boleh datang untuk beribadah kepada-Mu, untuk menunaikan apa yang Tuhan perintahkan, untuk menguduskan dan menghormati akan hari Sabat yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Bapa kami yang baik.
Terima kasih Tuhan Yesus. Persembahan pujian dari kaum pemuda-pemudi, berkati mereka terus. Kami bersyukur mereka boleh bersenang hati, bukan karena jumlah, tapi karena mereka Tuhan rindu untuk mempersembahkan pujian menjadi kemuliaan bagi nama. Berkati persembahan uluran tangan kami yang sudah kami persembahkan. Biarlah Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan kami, sehingga kami bersuka cita dan kami boleh memberkati pekerjaan Tuhan dalam setiap hidup kami. Kesaksian hamba Bapak Sintua kami Tuhan, hari Selasa dia akan bertolak dari Batam menuju Pekanbaru. Lindungilah dia, sertailah dia, jauhkanlah segala hambatan rintangan, segala mara bahaya. Tibakan dalam keadaan selamat, bertemu dengan keluarga, anak-anak dan istri, bahkan bertemu dengan pelayanan gereja yang ada di Payung Sekaki. Tuhan memberkati setiap pekerjaannya, usahanya, memberikan kesehatan, dan kembali juga akan boleh bertemu buat minggu yang akan datang di tempat ini. Bersama-sama kami boleh melayani di tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah doa kami. Sebentar ibadah ini akan berakhir, kami akan berpisah dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungi sertai kami, jagai dan pelihara. Tibakanlah kami dalam keadaan selamat. Terpujilah namamu, termulialah Engkau Bapa pada hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa bersama. Bapa kami di dalam surga, Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Makanan kami yang secukupnya, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kami, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Haleluya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam surga, dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Kami undang Bapak Paulus untuk memimpin pujian terakhir. Shalom. Ada sukacita? Puji Tuhan, semua yang diberkati Tuhan. Kita akan pulang dengan bersorak-sorai. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan lagu sukacita. Semuanya diberkati Tuhan. Mari kita bersorak-sorai. Sedia bagiku, sebab Allah sanggup
Selamat menunaikan kegiatan selanjutnya bersama keluarga tercinta. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Kemuliaan untuk Tuhan Yesus.